Ayo ya. Ada kerumunan nggak? Oh, iya. Di sini aja bang. Iya, sini aja. Ada polisi, ntar kita dibubarin. Oke. Ada. Ya, Mas Diki. Udah, ya. Yuk. Yuk, mana? Oke. Ya, mungkin gimana sidang hari ini? Bang Arif dulu deh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sidang tadi menghadirkan saksi Adicar atau saksi yang meringankan dari pihak kami terdakwa untuk mendukung selama ini keterangan dari saudara terdakwa dalam pembelaan kami di persidangan. Saksi tadi mendukung kami. Artinya keterangan dari saksi tadi menjawab semua tuduhan-tuduhan yang selama ini dilayangkan oleh pihak Vicky Prasetyo kepada saudara Angela terkait dengan dugaan perselingkuhan dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan. Mas Vicky sendiri mendengar dari keterangan dari saksi mungkin seperti apa sih Mas? Ya, pasti walaupun kita sudah selesai gitu ya, cuma masih miris melihat kondisi karena sebenarnya ya akhirnya Allah kan bisa menentukan yang sebenarnya, walaupun secara permasalahan aku lebih dulu pernah bahkan ya ada di dalam hutan Saleta selama 2 bulan 10 hari, tapi kenyataannya cerita fakta sebenarnya tadi dari saksi yang saya dengarkan sampai sebegitu, ternyata dia nginep apa juga ya bukan hanya dia bergantian para pria gitu, ya aku misalnya dengan seperti itu. Mas, pada saat penggerbekan itu kan ada karena adanya kecurigaan dari Mas Vicky. Sebenarnya kecurigaan itu datang sejak kapan sih Mas? Ya kalau aku ingat flashback lagi, ya kita kan kalau udah hidup 1 tahun sama orang, pasti kita akan tahu kebiasaan dia, ya seperti apa dan bagaimana. Tapi dari dulu lebih kepada ya aduan sih gitu loh, kayak ada mobil, ada apa, sepatu banyak, apa bermalam-malam gitu. Mbak Kalina sendiri gimana nih mengikuti persidangan tadi, mendengar hasil yang seperti itu? Mendengarkan dari saksi dan juga membandingkan apa yang saksi bilang, itu memang apa yang suami teman-teman biar kelihatan aja siapa yang Arif, ini kan sidang kasusnya kenapa saksinya yang bukan kerja pas penggerbekan itu ya kasusnya? Itu kenapa dia setelah penggerbekan kasusnya? Ya, jadi begini, kesaksian tadi kan menguatkan selama ini tuduhan, bukan tuduhan, artinya yang selama ini tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh kami kepada saudara Angel bahwa ada dugaan perselingkuhan dan lain sebagainya, yang saksi tadi menjawab itu semua. Jadi dari sisi kami sudah tidak ada keraguan bahwa betul memang ada dugaan perselingkuhan antara saudara Angel dan Jalman, bahkan tadi disebutkan adanya laki-laki lain. Jadi begitu. Kan selama ini kita fokus hanya kepada saudara Jalman, ternyata ada laki-laki lain. Kalau ini kadang memang ada 2 laki-laki sih masuk dalam ini. Ya sebenarnya kan aku bilang, walaupun itu masih dalam proses saat itu kejadiannya masih ya istri ya, karena kan belum ada putusan bercerai. Maksud aku ya bukan aku juga sebagai seorang solidar dan bijak kan, ya dia tinggal bersama aku itu di situ. Nah, aku tahu sekali bagaimana situasi di rumah itu. Terus kalau sampai ada pria beberapa yang datang masih diganti kan nanti akan mempengaruhi moralnya. Aku sih lebih menyayangkan sisi itunya aja. Kalau dari segi perasaan ya udah punya kehidupan masing-masing, aku juga udah sama Kalina, ya terserah dia sama siapapun. Tapi kalau kita tarik tentang fakta, berarti apa yang saya gerebek bukan pepesan kosong gitu. Ada fakta dan nyata, karena efek dari penggerebekan itu ternyata memang ada ya hubungan gitu loh. Sampai samping kita dengar bukan dari aku ya, bukan dari kuasa, tapi dari saksi setelah proses persidangan ternyata memang ada yang hubungan seperti itu gitu loh. Bahkan aku lebih miris lihat tadi sih kayak pertemuan dengan diskusi gitu loh.
ya kondisinya sampai sedemikian. Mas, salah satu laki-laki itu kan adalah orang institusi dan pemerintahan juga. Itu merasa nggak sih kayak orang ini akan memberatkan Mas Vicky nantinya? Aku yang pasti apa ya, sangat percaya diri berdiri di atas sesuatu yang benar. Kalau seorang suami menggerebek istrinya di saat jam yang tidak wajar terhadap kedapatan laki-laki lain di kamarnya bersama laki-laki lain, ya aku bilang, aku berkeyakinan muslim menurut aturan yang tidak pernah dibenarkan baik di dalam Quran, hadis ataupun mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, apapun hukumnya itu aturan itu tidak benarkan. Nah dengan adanya seperti tadi itu gitu, bahkan sampai ya ketahuan kalau yang ini hari biasa, yang ini hari weekend, itu kayak menurut aku sih ya apa ya, yang tadi aku bilang tadi gitu loh. Kalau memang aku udah menjalankan hukuman dan ternyata benar, aku selalu bilang kan bahwa hukum Tuhan itu tidak akan pernah keliru dalam akhirnya gitu. Tapi yang pasti aku benar-benar mention banget sama seluruh wanita di Indonesia, khususnya ibu atau istri, jangan sampai perkara ini jadi ajang percontohan bahwa suami atau yang menggerebek tapi suaminya yang berperkara hukum. Nah ini sih aku mau luruskan bahwa kejadian saya jangan dijadikan sebuah ajang percontohan. Biar bagaimanapun seorang ibu, seorang istri hal melakukan masukin laki-laki lain ke dalam kamarnya dengan mudah, itu suatu hal yang tidak baik. Oke Bang, sidang selanjutnya mungkin kapan dan agendanya? Sidang selanjutnya hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 jam 10. Agendanya tetap saksi dari kami. Oke, siap kalau gitu. Thank you. Saksi mana? Udah, saksi udah kita wawancara. Yes. Siap. Mungkin kali ini kemarin untuk ngobrol sama Nita Thalia juga dan ada Raffi Ahmad juga soal Nita Thalia menanyakan masih pengen nggak sih sama aku gitu. Tanggapan Bang Vicky gimana nih soal Nita Thalia? Kalau aku sama Nita jujur ya, aku ngomong di depan hanya sebatas kita bekerja ya seru-seruan suasana. Aku juga menghormati calon istri aku Kalina gitu untuk menikah. Insya Allah lah, mudah-mudahan nggak ada hal sampai ke sana. Aku yakin Nita juga cuma bercanda aja gitu. Nita juga punya punya selera ataupun target pasangan yang mungkin jauh lebih baik daripada cuma seorang aku gitu. Jadi kita hanya seru-seruan aja, nggak ada sampai aspek nyambung atau bagaimana. Raffi juga sama gitu. Ya apa ya, kalau kita nggak tahu ya kebenaran itu seperti apa, karena aku juga nggak berada di sana. Ya sekali lagi keluarga aku nggak tahu menahu soal kejadian apapun gitu. Jadi memang kalau yang udah terjadi seperti ini ya sudah lah gitu. Jadi nggak ada keterkaitan keluarga aku, apalagi sampai hal yang tadi gitu apa-ngapain terbukti ya keluarga aku nggak ada aja masih kehilangan. Aku nggak tahu ya itu apa sebuah dongeng yang dibangun atau apapun, aku nggak tahu ya, itu personalnya aja gitu. Aku sih lebih pada tertarik persidangan ini gitu loh. Pada akhirnya apa yang aku gerebek, aku ya pintunya aku ketutupan walaupun aku salah, tapi akhirnya pada kenyataannya hari ini Allah telah membuka semuanya bahwa memang itu adalah sebuah hal kebenaran gitu. Bang, ini kan mungkin ada sidang lagi tanggal 14 kan? Setelah persidangan sidang tanggal 15 itu kan maksudnya ada beberapa hari itu biasanya. Abang sendiri gimana sih menanggapinya? Ya pasti ini bisa jadi inilah pembelajaran aja gitu. Tapi masalah rangkaian pernikahan, insya Allah Kalina juga mengerti. Terbukti dia bukan hanya mau menemani dalam hal kebahagiaan, walaupun dia tidak tahu soal persoalan ini lebih dulu ada, tapi dia tetap setia untuk mau tahu kebenarannya seperti apa. Karena aku juga udah terbuka agar apa, tidak ada lagi rumah tangga yang seperti itu dari nantinya. Ya, Tapi Bang Vicky trauma nggak sih takut ada kejadian yang terulang lagi gitu? enggak sih, pasti, tapi lebih ya kalau trauma enggak mungkin lah. Gladiator enggak pernah trauma, tapi cuma mungkin ya was-was, ya aku bilang tadi menghijabkan wajah dan kepalamu untuk lebih cantik itu penting, tapi menghijabkan tingkah laku dan akhlakmu itu jauh lebih penting daripada kecantikan. Oke? Terima kasih Bang. Ngeri banget. Masker turunin boleh nggak dikit? Ya. Kita trouble bro. Nggak apa-apa, foto dong. Nggak video. Foto. Maaf ya. Ya. Thank you, Vic. Tambah.